Kenalan dulu ya, dari yang paling kanan namanya siapa? Kenalkan, nama saya Hanifa Falsuarjana dari Karanganyar. Aku Haryo Bimo Indrasto dari Klaten. Aku Devi Waronugraheni dari Kebumen. Saya Fernando Adi Prasetya dari Sragen. Saya Akmal Mulan Akbar dari Solo. Saya Ulil Albab dari Kota Madiun. Aku mau tanya nih, dulu waktu daftar UMS ini ada ceritanya gitu nggak sih? Kenapa bisa sampai milih UMS terus akhirnya masuk ke ekonomi pembangunan? Yang pertama karena saya ditolak oleh PTN. yang kedua karena UMS salah satu PTS terdekat di daerah sini. Yaudah saya memilih sini UMS. Lanjut. Oke, terima kasih. Alasan saya mengapa masuk ke UMS karena saya sebelumnya kan 2 tahun bekerja. Kemudian saya sebenarnya memutuskan untuk ke perguruan tinggi, dan setelah saya beberapa kali mencoba, ternyata UMS adalah satu-satunya pilihan yang bisa saya ambil, dan yang bisa saya ambil adalah ekonomi pembangunan. Ya, alasan saya masuk UMS karena pertama emang saya tertolak dari PTN. Terus yang kedua karena emang saya itu tertarik ingin kuliah di Solo, jadinya saya memilih mencari perguruan tinggi swasta di daerah Solo. Terus makanya aku nemu UMS. Alasan saya masih sama kayak teman-teman, saya ketolak PTN, dan saya juga tahu kalau UMS adalah salah satu PTS terbaik di Indonesia. Ya, alasan saya masuk UMS ini ya karena saya udah ditolak PTN 3 kali. Nah, saya dan juga ditolak di UMS 1 kali di ilmu komunikasi, dan saya tertarik di ekonomi. Ya, tentunya karena UMS merupakan salah satu universitas swasta terbaik, dan saya sangat ingin mengembangkan bakat dan minat saya di kampus ini. Berarti rata-rata kalian udah pada ikut UTBK ya? Sudah. Kemarin rata-rata skor UTBK-nya berapa? Untuk skor UTBK-nya menurut saya sangat jelek ya, karena saya nggak ada persiapan dari jauh-jauh hari. Saya belajar dadakan, saya sibuk mempersiapkan untuk kedinasan SKD ya. Ya tapi ya juga gagal. Sangat ya udah lah ya, kalau di sini pilihannya ya udah. Kalau saya UTBK itu hanya di tahun 2020, di tahun 2021 dan 2022 saya masih fokus bekerja. Jadi di tahun 2022 ini saya langsung ujian mandiri ya di beberapa PTN. Kalau di tahun 2020 itu saya ingat skor UTBK saya itu sekitar 585. Kalau skor UTBK saya kemarin itu sekitar berapa ya? 600 dan saya mau masuk ke PTN yang saya inginkan nggak bisa, makanya saya memilih di sini masuk ke prodi EP, jadinya saya bisa. Skor UTBK saya adalah sekitar 470-an, jelek juga. Dan saya kurang persiapan dikarenakan saya pada saat itu tidak terlalu memikirkan UTBK, dan saya baru mempersiapkan buat daftar Taruna. Kalau dulu saya daftar UTBK dengan skor 600 kurang. Nah, itu saya ditolak di Ilkom, dan saya kurang mempersiapkan karena saya diimbangi dengan sekolah kedinasan juga. Makanya saya juga ikut latihan-latihan itu juga. Jadi kurang pas waktunya. Kalau saya ikut UTBK tahun 2021, saya ngambil jurusan ilmu komunikasi di UB sama UM. Nah, rata-rata skor saya 612, dan menurut saya salah memilih kampus. Ya, jadi macam-macam ceritanya ya. Setelah jadi mahasiswa UMS nih, kan kemarin udah ngikutin beberapa kegiatan orientasi juga kayak origami, terus hari ini juga ada income. Nah, kalian itu udah pada dapat pengalaman apa aja sih? Yang pertama saya mendapatkan pengalaman berorganisasi karena banyak materi yang disampaikan oleh kakak-kakak pembimbing, ya itu sangat berguna untuk saya. Yang bisa saya dapatkan dari orientasi pertama hingga income ini adalah
kita sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih kritis serta skeptis untuk menghadapi suatu permasalahan, dan kita bisa mengkritisi nggak cuma satu hal aja, bahkan kita harus juga bisa mengkritisi diri kita sendiri seperti itu. Pengalaman yang didapat dari beberapa hari kemarin, aku bisa ngerasain gimana diajarkan attitude yang baik dari kakak-kakak panitia, terus juga diajarkan caranya berorganisasi yang baik dan benar itu gimana gitu. Yang saya dapatkan adalah saya mendapat teman baru, saya baru juga tapi ente. Terus pengalaman saya yang saya dapatkan adalah Udah deket sama cewek nih berarti. ente. Gak apa-apa. Terus saya merasa puas dengan orientasi dari UMS ini. Terus apa ya? Ternyata mendapat pengalaman yang bagus juga sih menurut saya. Ya, pengalaman saya di sini ya lumayan mendapatkan relasi dan pengalaman cerita dari kating-kating dan senior-senior. Ya, itu saja. Tentunya yang pertama saya mendapatkan teman, dan selanjutnya saya bisa lebih tahu apa itu mahasiswa, bagaimana cara kita untuk menjadi mahasiswa, dan apa gunanya kita sebagai mahasiswa. Iya. Kalian kan ini mahasiswa EP semua kan? Iya. Kalau dari kalian sendiri, menurut kalian EP itu apa sih? Ekonomi pembangunan itu apa sih? EP adalah salah satu prodi yang bertujuan untuk mencetak orang untuk membangun ekonomi di Indonesia ini. Menurut saya sebenarnya sebelumnya itu hanya mengetahui program studi ekonomi. Cuman ternyata program studi itu sekarang sudah diganti menjadi program studi ekonomi pembangunan. Dan menurut saya ini sangat-sangat reliable dengan keadaan di Indonesia, karena sebenarnya kan kita harus banyak pembangunan yang padat karya juga ya. Jadi karena sekarang banyak sekali juga prodi ekonomi pembangunan, harapan saya ini bisa mencetak ya generasi-generasi penerus yang bisa meneruskan ya membangun ekonomi di Indonesia begitu. Ekonomi pembangunan saya tahu itu program studi yang mencakup secara luas tentang ilmu perekonomian di Indonesia, mungkin salah satunya. Terus ekonomi pembangunan itu kan lebih luasnya itu karena bisa mengelola segala kalau yang akuntansi manajemen kayak gitu itu kan bisa mengelola segala gitu. Program studi yang mempelajari tentang studi ekonomi bangunan yaitu yang berkutat di dalam yang mempelajari tentang statistika negara, tentang keuangan juga. Udah sih. Kalau saya ekonomi pembangunan itu seperti kita mempelajari ekonomi di Indonesia, ya, terutama di daerah kota, di daerah pedesaan seperti itu. Ya. Kalau menurut saya ekonomi pembangunan mempelajari suatu perkembangan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia, serta bagaimana kita sebagai mahasiswa agar bisa menganalisis perkembangan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Oh ya, ini ada last question ya. Dari kegiatan income hari ini, mungkin ada pesan dan pesan dari kalian untuk kita semua, untuk kegiatan yang akan datang juga. Oke, yang pertama pesan saya semoga tahun berikutnya juga diadakan acara seperti income seperti ini, agar adik tingkat kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, seperti mendapatkan ilmu berorganisasi dan dijelaskan tentang prospek-prospek kerjanya ekonomi pembangunan. Kesan saya ya sangat seru acaranya. Terima kasih. Untuk pesan dan kesan, saya mengapresiasi semua panitia dan semua pengurus yang sudah menyelenggarakan income ini, introduction economy development ya, maksudnya ya. Ini biar kedepannya, kalau menurut saya mungkin bisa diadakan bukan sesi, jadi ada pembicara yang benar-benar membedah problem solving yang
ya yang selaras dengan apa yang seharusnya kita jalani gitu. Jadi kalau sekedar based on teori aja menurutku masih kurang, karena kita di kampus saja kita ada lab yang harus kita ikuti juga untuk menunjang perkuliahan kita. Maka dari itu menurut saya Inkom mungkin diadakan sesi problem solving atau bagaimana agar ya biar bisa relate aja sih kalau menurut saya. Untuk pesan dan kesan saya untuk Income, pesannya semoga kedepannya Income lebih seru lagi dari sebelumnya. Terus dari kakak-kakaknya juga udah mengusahakan itu dengan baik. Terus untuk kesannya bisa menjelaskan materi-materi tentang ekonomi pembangunan, proyek ekonomi pembangunan. Pesan saya untuk tahun depan adalah semoga diadakan lagi acara-acara kayak orientasi seperti ini agar terjadi kedekatan antara mahasiswa dengan kating-kating juga dan kakak-kakak panitia. Dan saya berterima kasih atas diadakannya Income ini. Saya sangat puas dengan pelayanan kakak-kakak dan saya juga mendapat snack. Pesannya untuk kakak-kakak panitia Income sudah cukup bagus, tapi masih ada kekurangan yang sedikit. Tapi kesan saya besok ke depannya nanti semoga lebih baik dari yang sebelumnya. Ya sebelumnya saya berterima kasih pada kakak-kakak panitia karena telah membuatkan acara Income ini agar kita mahasiswa baru bisa lebih mengenal apa itu tentang jurusan kita. Ya pesan saya semoga kegiatan ini tetap berlangsung sampai kapanpun supaya kita mahasiswa baru bisa lebih mengenal tentang apa yang ada di kampus ini. Ya mungkin itu aja ya. Makasih buat teman-teman yang udah bersedia untuk diwawancarain hari ini. Makasih. Makasih ya. Makasih Mas. Hati-hati. Jangan lupa Jumatan dulu. Kenalan dulu ya. Dari yang mana nih? Yang ujung kiri atau ujung kanan? Ujung sana, kanan. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Nida Kuswandari. Asal? Saya asal dari Gerobokan. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Ayu Wulandari, asal saya dari Wonogiri. Halo, aku Eri Caramadani dari Wonogiri. Aku Eris Narulita Putri dari Wonogiri. Aku Dini Siti Kotinggia dari Bekasi. Aku mau tanya nih, dulu waktu kalian daftar UMS ini ada ceritanya gitu nggak sih? Maksudnya tuh kayak kenapa kalian bisa masuk UMS, terus kenapa akhirnya milih ekonomi pembangunan gitu, ada ceritanya gitu nggak sih? Ada. Dulu waktu itu aku mencoba untuk daftar beberapa PTN, tapi saya memang belum rezeki ya. Jadi kayak ya udahlah ketolak semua. Terus dari pihak keluarga itu menginginkan untuk kuliah tahun ini juga. Terus akhirnya saya kepikiran, oh ya swasta terbaik di mana sih? Terus oh ya UMS aja deh gitu. Akhirnya masuk UMS. Terus kenapa akhirnya jadi ambil ekonomi pembangunan? Kalau masalah itu karena ingin banget bisnis, mengenal bisnis, belajar bisnis, karena kebetulan dari pihak keluarga juga ada bapak itu kayak bisnis, jadi kayak tertarik untuk mempelajari dunia bisnis. Kalau saya itu kan saya dulu gini cerita dikit ya Kak. Kan saya dulu kan daftar itu saya cuma daftar SNMPTN, terus habis itu saya udah ketolak ya di salah satu univ yang terkenal lah. Terus menurut saya tuh udahlah saya pengennya di UMS aja, menurut saya tuh univ yang swasta terbaik itu UMS menurut saya. Jadi itu ceritanya Kak. Terus akhirnya ngambilnya ekonomi pembangunan? Karena saya juga kurang lebih kayak Rida tadi Kak, ingin belajar lebih tentang dunia perbisnisan. Juga saya tuh ingin memperdalam juga ilmu saya di bidang ekonomi. Saya masuk ke UMS juga karena ketolak PTN awalnya. Lalu keluarga ingin saya kuliah juga tahun ini sama kayak Rida, terus ya udah ambil UMS aja yang terdekat. Kalau saya karena nggak lolos SNM dan SBM, terus dari keluarga nggak bolehin gap year, terus ada saran dari saudara buat ke UMS aja gitu. Alasannya masuk UMS ya karena ketolak PTN, terus nyoba mandiri juga ketolak,
akhirnya pihak keluarga nggak boleh GPR kan, akhirnya nyoba UMS ini akhirnya Ya berarti kurang lebih alasannya sama ya. Berarti kalian udah pada pernah daftar ini ya, negeri. Kalau boleh tahu rata-rata skor UTBK kalian tuh kemarin berapa sih? Sekitar 500-an ke atas. Kalau aku kan nggak daftar itu ya Kak, aku langsung aja ke swasta habis dari daftar SNM. Kalau aku 530-an lebih kayaknya. aku juga 530-an berapa gitu, kurang lebih 500-an. Aku mau tanya lagi nih. Setelah kalian jadi mahasiswa UMS nih, setelah kalian ngikutin kegiatan orientasi selama beberapa hari kemarin dan hari ini juga, pengalaman apa sih yang udah kalian dapetin? Pengalaman ya, kita kan jadi tambah lebih banyak temen juga dari dari satu fakultas, tapi itu beda-beda prodi, itu udah banyak temen juga dari prodi yang lain. Terus kita juga bisa kenal kakak-kakaknya tuh baik-baik gitu dari semuanya. Oh iya, tadi kalian rata-rata asalnya Solo ya? Ada Wonogiri. Oh, Wonogiri. Oh iya ya. Pada ngekos semua berarti? Iya. Selama di Solo ini kalian udah pada kemana aja? Tawangmangu. Kan Tawangmangu banyak tempat wisata, yaitu dijelajahin lah satu-satu, terus ke daerah Solo kayak mal-mal Solo hampir udah, terus ya kurang lebih lah di situ. Iya, selama ini kalian udah jadi maba di UMS ini, kalian kan ambil EP nih. Kalian tuh tahu nggak sih EP itu apa? Menurut saya, ekonomi pembangunan itu sebuah jurusan di suatu universitas yang dimana itu dipilih atau dibentuk untuk membentuk mahasiswa atau maba ekonomi untuk menjadikan sebuah mental kewirausahaan, terus mental untuk berbisnis muda, begitu. Yang lainnya ada yang mau jawab lagi? Last question ya. Ini semuanya jawab ya. Untuk kegiatan income hari ini, pesan dan kesan dari kalian tuh apa aja sih? Kesannya menarik sih, terus kalau pesannya lebih ke hawanya bikin ngantuk aja gitu. Jadi acara itu kurang heboh dikit gitu. Kalau menurut saya ya kurang lebih kayak gitu Kak. Ya seru, tapi kita tuh agak di dalam materi itu kita ngantuk sih. Kalau kayak gitu ngantuk sih. Iya, tadi sama ngantuk pas materinya. Acara hari ini seru, tapi untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi. Acaranya menarik, seru. Semoga tahun depan lebih baik lagi. Makasih ya buat teman-teman semua yang hari ini udah mau kita wawancarain. Maaf juga udah ganggu waktunya. Salaman dulu. Makasih ya.